Argentina kembali membuktikan keagungan mereka di panggung Piala Dunia 2026, meredam ambisi besar Cape Verde yang sebelumnya tampil tanpa celah tanpa sekalipun menyentuh kekalahan di fase grup demi menegaskan bahwa level sang juara bertahan masih berada di langit yang berbeda. Keberhasilan tim Afrika tersebut menahan imbang Spanyol dan membuat Uruguay mandi keringat sempat memicu alarm bahaya bagi semua tim besar. Di bawah asuhan pelatih Bubista, negara kecil berpenduduk 1,5 juta jiwa ini mendadak menjelma menjadi mesin penghancur prediksi yang siap menelan korban berikutnya. Namun, dongeng indah Cape Verde akhirnya menemui tembok realitas yang paling tebal saat mereka dipaksa tunduk oleh sang juara bertahan di babak 32 besar yang penuh drama. Di atas lapangan Miami Gardens, Argentina menunjukkan mengapa mentalitas juara dunia tidak bisa dibeli dengan modal kejutan semata. Meskipun kiper veteran Fozina melakukan 10 penyelamatan heroik, termasuk mementahkan peluang emas Lionel Messi. Lantas, bagaimana Argentina memberi pelajaran kepada tim semenjana itu meskipun kesulitan? Simak sampai tuntas. Argentina memang menang, namun kemenangan itu sama sekali tidak diraih lewat dominasi mutlak. Tim asuhan Lionel Scaloni dipaksa bekerja jauh lebih keras dari yang diperkirakan banyak orang. Wakil Afrika itu datang dengan rencana permainan yang sangat jelas. Mereka tampil disiplin hampir sepanjang pertandingan dan berkali-kali memaksa sang juara bertahan melakukan penyesuaian di berbagai sektor permainan. Ya, Argentina tidak memenangkan pertandingan ini lewat penampilan yang spektakuler. Mereka menang karena mampu membaca jalannya laga, mengubah pendekatan menyerang di momen yang tepat, serta memaksimalkan situasi bola mati. Inilah karakter yang selama ini melekat pada Argentina era Lionel Scaloni. Ketika mereka tidak mampu mendominasi permainan lewat tekanan tanpa henti, mereka tetap selalu menemukan cara untuk keluar sebagai pemenang. Sejak awal pertandingan, Argentina menggunakan formasi 4-4-2 yang berubah menjadi bentuk berlian di lini tengah ketika membangun serangan. Akan tetapi, pendekatan tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Tanjung Verde tampil begitu rapat dan disiplin. Mereka mempersempit ruang antar lini, menutup jalur serangan dari sisi sayap, lalu memaksa Argentina memainkan bola melalui area tengah yang justru paling padat. Situasi itu jelas bukan skenario yang diinginkan Argentina. Dengan ruang di lini tengah yang begitu sempit, setiap umpan harus dieksekusi dengan akurasi, kecepatan, dan koordinasi yang nyaris sempurna. Sedikit saja terlambat mengambil keputusan, blok pertahanan Tanjung Verde langsung menutup semua ruang yang tersedia. Meski begitu, Argentina perlahan mulai mengarahkan pertandingan sesuai ritme yang mereka inginkan. Sekitar 15 menit laga berjalan, Lionel Messi memberikan kontribusi penting pertamanya setelah berhasil memenangkan tendangan bebas tepat di depan kotak penalti lawan. Di sisi kiri, Thiago Almada beberapa kali berhasil membuka pertahanan berkat duel-duel kuat yang dimenangkan Facundo Medina atas kapten Tanjung Verde, Ryan Mendes. Sementara itu, pola serangan terbaik Argentina muncul ketika Rodrigo de Paul turun lebih dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi berlawanan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Memasuki babak kedua, Argentina mulai meningkatkan tempo penguasaan bola. Tekanan yang terus mereka bangun akhirnya menghasilkan gol pembuka. Semuanya berawal dari Lisandro Martinez yang jeli melihat celah di belakang garis pertahanan Tanjung Verde sebelum melepaskan umpan langsung. Bola jatuh tepat ke arah Messi yang mengontrolnya dengan tenang lalu menyelesaikannya lewat sentuhan khas yang sudah berkali-kali menghukum lawan. Gol tersebut kembali membuktikan satu hal, Argentina tidak membutuhkan banyak ruang untuk menciptakan perbedaan. Satu umpan yang dikirim pada waktu yang tepat, satu pergerakan cerdas, dan satu sentuhan dari Lionel Messi sudah cukup untuk membongkar pertahanan yang sebelumnya tampak nyaris mustahil ditembus. Di sisi lain, Tanjung Verde memang memilih bertahan sangat dalam dengan bentuk pertahanan yang tetap kompak di hampir seluruh area lapangan. Setelah unggul, Argentina menyadari bahwa mereka harus terus meningkatkan tekanan. Umpan-umpan vertikal, pergerakan tanpa bola yang konstan, serta kemampuan menggiring bola mulai dimanfaatkan untuk menarik para pemain bertahan Tanjung Verde keluar dari posisinya. Perlahan tetapi pasti, pendekatan tersebut mulai menciptakan celah dalam struktur pertahanan lawan. Namun, Tanjung Verde juga menunjukkan kualitas mereka. Mereka menyadari bahwa area di depan Facundo Medina tidak mendapat perlindungan yang cukup ketika bertahan. Celah itu pun terus mereka eksploitasi melalui situasi 2 lawan 1. Dari sektor itulah Duarte melepaskan tembakan berbahaya pertama sebagai peringatan.
Sekitar 15 menit kemudian, Tanjung Ferdi akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut lahir akibat kelengahan sesaat Enzo Fernandez yang kehilangan pengawalan, ditambah reaksi lini belakang Argentina yang sedikit terlambat, termasuk Lisandro Martinez. Kesalahannya memang tidak terlalu besar, namun dalam pertandingan yang berlangsung seketat ini, satu celah kecil saja sudah cukup untuk dimanfaatkan lawan. Argentina kembali merespons di awal babak tambahan. Berawal dari sepak pojok di sisi kiri, Tanjung Ferdi memilih bertahan dengan skema zonal. Akan tetapi, Lisandro Martinez berhasil muncul tanpa kawalan di tiang jauh dan membawa Argentina kembali unggul 2-1. Seorang bek tengah muncul layaknya seorang penyerang, memanfaatkan senjata yang memang sangat dibutuhkan Argentina saat permainan menemui kebuntuan, yakni bola mati. Gol tersebut membuat Argentina kembali menguasai wilayah permainan lawan. Namun, intensitas tinggi yang mereka tampilkan juga menguras energi para pemain. Pertandingan pun belum selesai. Sekitar 10 menit setelah gol kedua Argentina, Tanjung Ferdi kembali menyamakan kedudukan. Alexis McAllister kehilangan bola di bawah tekanan Sidney Cabral. Gelandang Tanjung Ferdi itu kemudian melewatinya lewat sebuah dribble sebelum melepaskan penyelesaian brilian dari luar kotak penalti. Saat pertandingan mulai mengarah ke drama yang semakin panjang, Argentina kembali menemukan jalan keluarnya. Mereka kembali memanfaatkan bola mati. Sundulan Christian Cuti Romero pada menit ke-111. Gol tersebut memastikan Argentina mengamankan tiket ke babak berikutnya, sekaligus menutup pertandingan yang menjadi salah satu ujian terberat mereka sepanjang Piala Dunia 2026. Kemenangan ini memang memastikan Argentina melangkah ke babak berikutnya. Namun di balik hasil tersebut masih ada sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Argentina tetap memperlihatkan karakter juara, kemampuan beradaptasi, serta kualitas individu yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Tetapi di sisi lain, mereka juga dibuat bekerja sangat keras oleh Tanjung Ferdi, tim yang tampil disiplin, tangguh, dan memiliki rencana permainan yang tersusun dengan sangat baik. Menit-menit terakhir pertandingan benar-benar terasa seperti ronde penentuan dalam sebuah duel tinju. Sang juara mengetahui mereka masih berdiri di depan, sementara sang penantang mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk menjatuhkan lawannya. Setiap duel berlangsung menegangkan, setiap serangan terasa menentukan. Argentina memang akhirnya berhasil bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Tetapi kemenangan dengan selisih yang begitu tipis menjadi pengingat bahwa masih ada banyak hal yang harus dievaluasi. Laga ini juga membuktikan bahwa rencana permainan Lionel Scaloni sejauh ini masih cukup efektif untuk membawa timnya terus melaju. Di balik kemenangan dramatis tersebut, muncul satu cerita lain yang tak kalah menarik. Pada menit ke-111, Lionel Messi melepaskan umpan sepak pojok yang kemudian disambut sundulan Christian Romero. Namun sebelum bola sepenuhnya masuk ke gawang, bola lebih dahulu mengenai pemain Tanjung Ferdi, Dine Borges. Setelah melakukan peninjauan, FIFA akhirnya menetapkan gol tersebut sebagai gol bunuh diri milik Borges, sebagaimana tercantum dalam catatan resmi mereka. Keputusan FIFA itu pun langsung mengubah catatan statistik Lionel Messi. Seandainya gol tersebut tetap diberikan kepada Christian Romero, maka Messi akan resmi menambah koleksi asisnya bersama timnas Argentina. Namun karena gol tersebut dinyatakan sebagai gol bunuh diri, tidak ada asis yang tercatat atas nama La Pulga pada momen tersebut. Artinya, Messi masih belum mampu melewati rekor milik Diego Maradona sebagai pemegang asis terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Hingga saat ini, Messi dan Maradona sama-sama mengoleksi 8 asis di putaran final Piala Dunia. Messi sebenarnya hanya membutuhkan 1 asis lagi untuk berdiri sendirian di puncak daftar tersebut. Sayangnya, hingga sejauh ini ia masih belum mencatatkan satupun asis di Piala Dunia 2026. Meski begitu, kesempatan itu tentu masih sangat terbuka. Sang mega bintang yang kini berusia 39 tahun masih akan melanjutkan perjuangannya di Piala Dunia 2026, sehingga peluang untuk menambah koleksi asis tetap hidup.